alhamdulillah, dan kita patut bersyukur bahwa di sekolah kita ya hampir 50% guru-gurunya adalah ustaz. Ya. Oleh karena itu, ya ini membawa berkah juga. Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya bertambah. Bertambah rezeki kita, bertambah kesehatan kita, bertambah ilmu kita, dan bertambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berkaca dari itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khalaqal insana fi ahsani taqwim." Coba kita ulang bersama-sama. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling baik, makhluk yang paling cakep, makhluk yang paling di segala-galanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Paling cakep, paling sempurna, pokoknya paling lengkap itu manusia. Jadi Allah menciptakan kita diciptakan oleh Allah menjadi dalam satu bentuk yang paling baik, paling mulia, paling sempurna, paling segala-galanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apalagi dibandingkan dengan kucing. Kucing cakepnya cuma sesaat, tapi dibandingkan dengan manusia itu jauh lebih cakep, lebih sempurna dan sebagainya. Apalagi dibandingkan dengan setan. Setan itu adalah makhluk yang paling mengerikan, makhluk yang paling menakutkan, makhluk yang paling jelek. Sejelek-jelek makhluk adalah setan. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Ya, kalau tidak mau dengarkan. Ya, dengarkan baik-baik. Kecuali bukan belum. Tadi manusia diciptakan oleh Allah menjadi salah satu makhluk yang paling baik, paling sempurna, ya. Tetapi semua itu nantinya akan dikembalikan bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran itu ke tempat yang paling rendah. Ilah kecuali bagi orang-orang yang beriman. Illa ladina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melihat bahwa kita hidup di antara manusia dan manusia lain. Namun manusia lainnya kita tidak bicarakan, tetapi kita berbicara tentang manusia, yaitu kita. Kata Allah, ada dua golongan. Ada manusia nanti yang mendapat keuntungan, ada manusia yang mendapat kerugian. Artinya ada manusia yang beruntung, ada manusia yang rugi. Ya. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Siapa sih orang-orang yang paling beruntung? Siapa sih orang-orang yang dapat keuntungan? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Lalu siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu melaksanakan perbuatan sehari-hari dalam rangka meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Tingkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahap. Ya, kita tidak mungkin dapat melaksanakan sekaligus. Kita laksanakan secara bertahap. Makanya kita itu diberitakan di situ, ya, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yang seperti apa meningkatkan iman dan takwa yang sebenar-benarnya? Yaitu mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang baik dan meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Kita tinggalkan semua. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tinggalkan keimanan kita. Yang terakhirnya itu, jangan sekali-kali kita mati
di luar muslim. Makanya ayo sama-sama kita tingkatkan amal kita. Tadi kan qad aflahal mu'minun, siapa orang yang paling beruntung? Dia, mereka itu siapa? Yang mudah-mudahan termasuk kita. Ya, orang yang selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anak sekalian, soimin dan soimat yang sedang melaksanakan puasa, ada yang tidak berpuasa? Siapa yang tidak berpuasa? Ya, kalau untuk perempuan memang beda. Ya, kecuali laki-laki, ya laki-laki itu tidak ada maklum. Baik, kita lanjutkan. Ya, anak-anak sekalian, ya, ada sebuah kalimat yang sangat indah. Dengarkan baik-baik. Nih, dengarkan baik-baik. Ada sebuah kalimat yang sangat indah. Kalimatnya begini, perhatikan baik-baik. Halo, yang sebelah sana, halo. Oi, yang sebelah sana perhatiin ya. Jika sholat menjadi suatu kebiasaan, bagaimana tadi? Jika sholat menjadi suatu kebiasaan, maka kesuksesan menjadi kepastian. Tuh, jika sholat menjadi suatu kebiasaan, maka kesuksesan menjadi sebuah kepastian. Apa artinya? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat itu adalah barang siapa orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, insya Allah nanti janji Allah itu tidak akan meleset. Bahwa kesuksesan menjadi sebuah kepastian. Harus yakin, seorang muslim harus yakin, ya, bahwa sholat itu adalah merupakan modal daftar bagi orang yang sukses. Siapa yang di rumahnya tidak melaksanakan sholat, ngacung yang tidak melaksanakan sholat, yang sebelah sana, yang sebelah sini, ngacung yang sholat, yang di rumahnya melaksanakan sholat, baik sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah, ya, berarti itu adalah salah satu ciri dari orang Islam. Karena yang utama adalah sholat. Kita lanjut. Ya. Tadi kan bertanya, siapakah orang yang paling beruntung? Qad aflahal mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Banyak hal yang harus kita laksanakan di situ. Mereka yang melaksanakan puasa, mereka yang melaksanakan zakat, mereka yang selalu berbuat baik setiap hari, mereka yang selalu berhubungan baik dengan sama temannya, bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, ya, hidup bermasyarakat dengan baik, melaksanakan haji jika mampu. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Tapi ingat, semua yang kita lakukan, baik puasa, zakat, haji, amal-amal yang lain, itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak melaksanakan sholat. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu tidak ada artinya apa-apa jika kita tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Sholat itu merupakan muara dari semua amal perbuatan kita. Ya, muara amal perbuatan kita itu adalah sholat. Makanya nanti jika kita diperiksa, ditanya oleh malaikat di akhirat nanti, yang pertama ditanya itu adalah tentang sholat kita. Jika sholatnya bagus, jika sholatnya baik, jika sholatnya tidak pernah lalai, maka yang lain itu nggak diperiksa.
Jadi yang lain itu baik, baik semua. Nah, jadi jika sholatnya baik, maka yang lain baik semua. Bagaimana kalau sholatnya rusak? Dilihat dulu yang lain-lain, ya. Jika sholatnya rusak, yang lain dianggap rusak semua. Tapi Allah itu maha adil. Lihat dulu yang lain-lainnya, ya. Zakatnya, puasanya, kegiatan sehari-hari, ya, kegiatan sosialnya dengan masyarakat bagus apa enggak. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan. Tetapi jangan lupa bahwa sholat adalah merupakan satu-satunya yang menjadikan muara semua amal perbuatan kita. Jadi gak jadi jaminan juga. Yang seharusnya kita masuk ke surga karena sholatnya rusak, yang lain itu dianggap kecil. Jadi melalui proses dulu kita tuh, ya, melalui proses itu, diproses dulu kita. Yang seharusnya kita masuk ke tempat yang enak, ke tempat yang nyaman, yang memang sudah disediakan bagi orang-orang yang beriman, ternyata kita harus melalui proses terlebih dahulu. Kalau ibarat pakaian mah dicuci dulu, dijemur dulu, disetrika dulu, baru masuk ke lemari. Nah, kalau sholatnya baik, udah tidak melihat yang lain, langsung masuk ke lemari. Lemarinya lebar, luas, wangi. Jadi semua yang ada di situ adalah yang baik-baiknya. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, sekali lagi Bapak mengajak kepada kalian semua, jangan lalai tentang sholat. Sesibuk apapun, secapek apapun, ya, yang namanya sholat itu jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kalau puasa kita bisa batal hari ini, insya Allah setelah hari raya bisa kita bayar, Tapi sholat tidak. Makanya saking wajib-wajibnya sholat sampai orang yang sudah meninggal pun disolatkan, tuh, ya. Bagi yang muslim, bagi orang yang meninggal sampai meninggal pun disolatkan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ya, kita berdoa semoga puasa kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk tergolong orang-orang yang memiliki predikat muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah menyampaikan nasihat untuk kita sekalian. Yang intinya adalah kita harus sepakat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya, tidak ada alasan untuk tinggal sholat. Yang boleh tidak sholat adalah mayat, karena mayat mah bukan sholat tapi disolati. Sering Bapak bahas di kelas bahwasanya yang tidak bisa dititip adalah sholat. Kalau yang lain bisa dititip. Kalau kalian jajan bahasanya janin. Kalau bawain, benar? Betul? Kalau bayar, bayarin. Coba sholat titip gimana bahasanya? Tolong mati itu. Makanya sholatnya nggak bisa titip sholat ya, nggak bisa. Jadi sholat mah wajib. Orang sakit wajib sholat. Kalau dia tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak sambil duduk, boleh nggak sholat sambil tidur? Enggak, berbaring. Nah, sholat sambil tidur mah ngimpi. Ya, berbaring. Tidak bisa sambil berbaring. Di bangun bisa ngedip pakai isyarat. Pak, udah nggak bisa ngedip.
sholatin kalau udah nggak bisa ngedit mah. Iya. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan. Itu ya. Jadi tuh bawa tuh ke rumah tuh, bawa ke rumah, jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, Pak Kepala, selanjutnya adalah ini untuk membagikan secara simbolik ya, belum semua, tapi secara simbolik nanti akan dipanggil untuk menerima zakat fitrah yang dari anak-anak kita juga sekalian dari SD Musik Gajah 5 dari kalian. Ini secara simbolik dan juga kalian nanti bisa laporkan juga kepada orang tua kalian bahwa SD Musik Gajah 5 menyalurkan zakat fitrahnya sudah sebagian disalurkan dan insya Allah besok atau lusa insya Allah akan diberikan karena tidak hanya di SD Musik Gajah tapi juga di lingkungan sekitar sekolah gitu ya, termasuk juga ke Basnas daerah gitu ya. Untuk anak-anak yang dipanggil tolong nanti maju ke depan dan nanti ini yang mendapatkan bantuan dari zakat fitrah ini, Bapak harap, sekolah berharap tidak kalian gunakan untuk hal yang tidak baik, tapi gunakanlah untuk kepentingan dan hal-hal yang positif yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan kalian ya. Dan tolong sampaikan juga kepada orang tua kalian ya. Baik. Barangkali ada pesan yang disampaikan Pak, maka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya. Dan kita patut bersyukur kita masih dapat menunaikan kewajiban kita, jadi membuatkan zakat fitrah. Di mana zakat fitrah ini kita salurkan pada orang-orang yang berhak, bukan orang yang gak mampu nih ya. Artinya bagi teman-teman kalian yang sudah tidak punya orang tua, artinya orang tuanya sudah pulang, yang bukan gak punya ya, termasuk itu sudah gak punya orang tua, insya Allah tak juga bersangkutan kali. Dan agar memanfaatkan sebaik-baiknya, jangan dinilai nilainya, tapi jadikanlah sebagai bentuk penghargaan atau partisipasi dari teman-teman yang merupakan bentuk kewajiban ya. Jadi salam kepada bapak atau ibu kalian di rumah ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang lain ya, yang lain tidak hari ini ya, nanti besok atau kapan ya, pokoknya tidak hari ini ya. Semuanya banyak, ada berapa tuh? Ada 35, ada 35, nanti besok. Kalau udah di sekarang nanti keburu buka puasa, itu aja barangkali ya. Oke, baik, mudah-mudahan silakan diusulkan. Terima kasih Bapak. Baiklah, anak sekalian, yuk. Ya, assalamualaikum. Oke, untuk selanjutnya untuk menunggu sampai menunggu azan maghrib. Hah? Sekarang azan. Oh, Pak Farul, mana Pak Farul? Nanti, ya, saya untuk memimpin nanti doa buka bersama dan sambil menunggu berbuka diserahkan ke Pak Farul Razi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman. Amin. Nikmat Islam. Amin. Nikmat sehat wal afiat. Amin. Masih
Masih bisa bernafas, alhamdulillah. Masih bisa ngedir, alhamdulillah. Masih bisa berjalan, alhamdulillah. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat serta salam disanjungkan kepada Habibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan salawat telah di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan yang sudah hormati lupa ambil Bapak Asep Irfan Rifadi, SPD MMPD, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badannya, banyak rezekinya ya rabbal. Tidak lupa guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Honda Widaya SPDI, mudah-mudahan juga beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, luaskan rezekinya, dibanyakin anaknya, amin ya rabbal. Dan istri tidak berpanjang lebar karena harus 1 menit lagi, harusnya ini dibuka ini. Bapak belum makan dari pagi. Langsung aja kita baca salawat, mudah-mudahan salawat yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Apalagi di bulan Ramadan, insya Allah berlipat-lipatkan. Amin ya rabbal. Kita ingatkan kita baca suratul Fatihah bagi orang-orang tua yang sudah meninggal, kakek nenek kita sudah meninggal. Mudah-mudahan segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kuburnya dan jadikan kuburnya Allah bin riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ala man awahu wa salamu as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Dia menunjukkan di HP Bapak dan nanti mari kita baca doa dulu, tapi belum ada dulu. Bismillah.